Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya. Jadi kita tuh di sini mau ngapain sih guys? Kita mau analisis tentang video YouTube dari Habib Jafar sama Onat. Oh ya, tentang apa? Tentang login. Oke. Jadi login lumayan unik ya judulnya. Login. Jadi apa aja sih sebenarnya yang mau kita bahas dari film itu sih? Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang latar belakang pembuatannya, terus nilai-nilai toleransinya, terus yang bisa kita terapin di kehidupan sehari-harinya, sama hubungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sama keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia. Benar. Oke, dari berarti mau langsung mulai aja. Dari latar belakang pembuatan konten dulu nih. Dari Naya deh. Naila. Boleh. Kalau menurut kamu tuh apa sih hal yang latar belakangin Habib Jafar itu tuh ngebuat konten login ini? Nah, ini tuh latar belakangnya buat nunjukin indahnya keberagaman di Indonesia. Kayak melalui pertemuan para pemuka dari 6 agama ini tuh kayak bisa memberikan perspektif baru tentang bagaimana persatuan bisa tetap terjaga di tengah perbedaan keyakinan berbagai agama di Indonesia gitu. Iya. Jadi kayak menunjukkan sikap toleransi gitu ya. Betul. Kalau buat temennya tuh yang di sebelah, Siska, gimana sis? Kalau menurut aku konten ini tuh biar mengedukasi masyarakat, apalagi anak-anak muda yang sekarang ya, kayak kurang toleransinya, kayak milih-milih teman. Iya betul banget. Kayak aku kaget sih, zaman sekarang tuh masih ada yang bilang kayak, ih dia mah A, dia mah B, kayak temen-temen sama siapa aja nggak sih? Kayak dia sekarang tuh masih banyak yang sama beda-bedain gitu loh. Iya, kayak buset, 2026 gitu. 26 bos. Iya. Oke, kalau menurut Yuma gimana Yum? Konten ini dibuat untuk ya mengingatkan masyarakat dalam perbedaan khususnya dalam agama ya di Indonesia ada 6 agar tidak memicu dari konflik yang melatar belakangi dari perbedaan agama tersebut, ras, suku. Tapi dalam video ini mengandungi agama. Fokusnya ke agama gitu ya? Iya. Iya bener banget, karena kayak tentu aja lah ya, setiap agama itu mungkin punya kepentingannya masing-masing gitu. Apalagi di Indonesia tuh ada 6 ya. Dan kayak itu tuh bisa berbahaya banget sih kalau misalnya sampai pecah dan pada egois. Kalau Raya gimana Raya? Kalau menurut aku, konten ini dibuat untuk menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk berteman dan berdiskusi. Betul banget sih, karena kayak ya jelas banget sih. Kalau menurut aku sendiri sih, latar belakang dari konten itu sebagai bentuk moderasi beragama. Jadi kayak ini tuh tentang sikap bagaimana kita saling menghargai, cinta kasih, dan juga keterbukaan diri terhadap perspektif orang-orang yang berbeda gitu dari kita. Dan dalam video ini tuh konteksnya dalam agama. Ini juga benar-benar kita perluin lah ya, karena Indonesia itu merupakan negara beragama, tapi juga tidak hanya satu agamanya, ada 6. Dan itu penting banget buat kita menjaga kedamaian dan juga dapat hidup berdampingan. Iya. Oke, lanjut ya, nomor 2 nih. Dari konten tersebut, kontennya Habib Jafar nih, apa sih yang kalian dapat dari misalnya nilai-nilai toleransi yang kalian dapat dari konten tersebut? Ini siapa dulu nih? Aku deh. Kalau menurut aku sih nilai-nilai toleransi yang paling utama tuh jelas lah ya, saling menghargai. Itu benar-benar ditampangin banget sih di video itu tentang bagaimana cara kita untuk selalu menghormati para pemuka agama yang lain. Lalu juga yang kedua itu ada bentuk damai dan juga kasih sayang nih. Jadi kita tuh di video itu menjelaskan bagaimana kita selalu menerima pendapat orang lain atau perspektif orang lain, dan bagaimana cara kita untuk menanggapinya, untuk menciptakan sebuah damai dan juga selalu memberikan kasih sayang nih terhadap perbedaan. Terus yang terakhir itu tuh menurut aku sih tentang open minded atau keterbukaan pikiran ya. Jadi kayak kita tuh tidak tertutup gitu, kayak tidak merasa saya tuh pasti bener gitu. Itu kan mungkin bentuknya superioritas dan juga egoisme ya.
Kalau menurut aku sih itu nilai-nilai toleransi yang ada di videonya Habib Jafar. Kalau yang lain nih. Malah deh. Kalau menurut aku sendiri yang pasti ya kita jadi apa ya, kayak harus tau lah kita tuh harus saling menghargai gitu. Terus kayak kita tuh tahu kalau perbedaan iman atau agama tuh bukanlah penghalang kita buat persaudaraan atau kekeluargaannya gitu. Segitu aja dari aku. Itu kan suka banget ya sama mic-nya sampai dipeluk-peluk gitu. Iya. Sayang. Itu saling menghargai juga beda. Ya, ini kan sikap saling menghargai. Sama benda. Ini dekat ya tadi. Oke, kalau menurut Yuma deh, menurut kamu gimana sih? Sikap yang pertama sama seperti Fatih, ada respect atau menghargai, Betul. menghormati perbedaan tanpa adanya memandang kerendahan dari perbedaan tersebut. Lalu yang kedua ada empati dan kerjasama, memupuk semangat gotong royong antara sesama warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Oke, kalau Raya gimana tuh? Nah, kalau menurut kamu nih, nilai-nilai toleransi yang paling menonjol gitu dari video itu tuh kayak gimana sih? Intinya kita belajar bahwa menghormati keyakinan orang lain dimulai dari kemauan dan pikiran kita sendiri. Betul banget sih, karena kayak kalau misalnya gak dari kita tuh siapa lagi gitu ya. Oke, kalau menurut Siska gimana? Menurut aku di video itu kan saling membuka kayak kalau Islam tuh gini, kalau Kristen tuh kayak gini, kalau misalnya Konghucu kayak gitu kan. Nah jadi kayak pada tahu lah gitu, jadi gak apa ya? Open minded ya berarti. Apa ya? Tidak tertutup gitu. Terus ya menghargai sama juga sih. Respect berarti. Ya empati. Respect, empati, itu tuh benar-benar kita perluin banget sih buat keberlangsungan negara kita ya, kayak gitu sebagai negara yang beragam. Lanjut nomor 3. Apa nih yang nomor 3? Nah nomor 3 tuh di sini kita apa sih yang bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari dari konten tersebut? Mau dimulai dari siapa nih? Kalau menurut aku sih yang paling utama itu sikap ramah dan juga selalu silaturahmi tanpa memandang latar belakang gitu. Karena kayak kita tuh sapa sama siapa aja sih guys, kayak halo gitu kan, kayak bentuk ramah ya kepada sama manusia. Nah, yang kedua itu menghindari rasa superior dan juga diskriminasi terhadap perbedaan. Jadi kayak kita tuh selalu hormat dan juga tidak merasa selalu benar, dan juga tidak membeda-bedakan suatu kepentingan hanya karena sebuah perbedaan. Lalu yang ketiga itu menghindari prasangka buruk terhadap ajaran yang berbeda. Jangan menganggap, kalau menurut aku sih, sesuatu mungkin ritual yang asing atau kebiasaan asing yang mungkin belum pernah kita lihat di sini itu sebagai hal yang negatif. Si A ini melakukan tidak benar, atau si B dia tuh seperti ini gitu. Kalau menurut aku sih itu tuh nggak banget ya, karena kayak kita tuh nggak tahu gitu latar belakang dari kepercayaan orang tersebut. Lalu yang terakhir itu selalu menjaga lisan dan juga perbuatan, dan juga tidak memaksakan keyakinan yang kita miliki. Jadi kita tuh selalu mencoba untuk menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyinggung orang yang berbeda ya dari kita. Lalu juga tidak memaksakan keyakinan. Balik ke poin pertama yang tidak yang kedua itu tidak merasa superior dan merasa paling benar. Kalau aku sih gitu. Kalau menurut Raya gimana nih? Kalau menurut aku, yang pertama menghargai perbedaan tanpa membeda-bedakan. Iya, sama ya berarti. Yang kedua juga menghormati batasan keyakinan masing-masing. Dan yang ketiga, menjadi manusia yang baik. Betul banget. Setuju sih. Kayak kalau dari aku sendiri yang pastinya kita tuh harus berteman dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang agamanya. Terus kita tuh harus menghormati perayaan hari besar agama lain dan bersikap damai ketika menghadapi perbedaan pendapat di lingkungan masyarakat. Nah, kalau dari aku segitu. Kalau menurut Siska gimana nih? Kalau menurut aku udah diwakilin ya dari semuanya. Ya, sama-sama. Kesebut semua ya? Kayak kita bisa harus menghargai, apalagi teman soal ibadah. Bener banget sih. Karena kayak zaman sekarang tuh masih ada yang si A kesini, si B kesini, maksudnya kayak respect guys. Kalau menurut kita sih kayak gitu. Ini ibadah beda-beda. Iya.
Selanjutnya menurut Yuma gimana nih? Sama semua dengan jawaban oleh rekan-rekan saya di sini. Apa Ikutin ya? Sama tuh apa? Ikutin Sudah ini apa ya? Sudah Jawab. Sudah Sama terjawab semua ya. ya. Karena emang menurut aku sih emang fokusnya tuh sama semua ya. Iya. Tentu saya selalu menghargai, menghormati dan seperti itu. Oke, coba ya Yuma, yang terakhir tuh kita bakal ngebahas apa sih? Hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan konten keberagaman Indonesia di tersebut. konten tersebut. Iya. Typo ya. Keples Ya. ya? Oke, dari siapa nih? Aku deh. Boleh. Aduh maaf nih, tidak bermasuk duluan. Kalau menurut aku sih Bhinneka Tunggal Ika itu seperti tali yang agung. Tali ini tuh menyatukan keberagaman yang selalu ada dan juga muncul di sekitar kita. Dan seperti semboyannya berbeda-beda tapi tetap satu jua itu mempertegas dan memastikan bahwa segala bentuk keberagaman harus dipandang sebagai kekayaan yang dijadikan sebuah kekuatan dan bukan sebuah hal yang membuat kita itu berpecah gitu sebagai bangsa. Itu sih kalau menurut aku hubungan dari semboyan kita dengan keberagaman di Indonesia. Tetap satu ya. Kalau Naila deh gimana? Nah, kalau menurut aku di sini jadi apa ya? Kayak sebagai kekayaan bangsa gitu, bukan pemecah belah. Jadi nikat agar kita tuh tetap satu dalam bingkai kemanusiaan dan kebangsaan meski kita tuh berbeda keyakinan gitu. Sama banget ya. Ya. Setuju sih. Kalau Siska gimana? Kalau aku kan meskipun memiliki agama dan cara beribadah yang berbeda, tapi kita tetap berada dalam satu tujuan. Gitu. Kayak Kalau Raya? Sama sih. satu ya sebagai Ya. bangsa Indonesia. Betul Ya, banget. pasti dong. Kalau Yuma gimana nih? Jadi Bhinneka Tunggal Ika berkaitan dengan video tersebut karena Bhinneka Tunggal Ika dapat menyatukan warga negara Indonesia untuk saling bersatu jua, dan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah identitas yang satu bagi bangsa Indonesia tersebut. Tanpa prinsip ini keberagaman Indonesia dapat berisiko hancur. Iya betul banget. Dan ya sebenarnya itu poin yang diulang-ulang nggak sih? Sama ya. Iya, Sama ya. aja. Yang penting itu karena memang keberagaman, masalah keberagaman di sini tuh benar-benar seperti senjata bermata dua. Yang satu itu bisa menghancurkan kita sebagai bangsa yang beragam, tapi juga bisa sebagai kekuatan yang saling melengkapi sih. Itu sebagai bentuk kekayaan gitu ya. Oke deh, mungkin segitu aja dari kita. Hasil analisis kami dari video login. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga salah perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.